Nah, untuk anggotanya dibayar? Enggak, Gratis? gratis. Sukarela. Yang namanya Sukarela. relawan, komunitas Oke. relawan gitu kan. Kerelahan gitu. Apa enggak tidak merasa ini tidak adil nih kalau di rumah sakit swasta ini malah pasien yang bayar kok kita kok malah gratis. Kita selesai donor ini kan sehat. Mm-mm. Cuman orang yang menerima donor ini belum tentu masih hidup atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tresno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas, podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan tamu kita hari ini kedatangan sebuah komunitas yang mungkin terbilang cukup unik dan cukup jarang kita temui. Ada Himpunan Donor Darah Tromboferesis Palembang. Dan di studio kita sudah kedatangan salah satu anggotanya, Kak Nur Irwansah Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya, Kak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini komunitas ini mungkin bisa dijelasin nggak kalau dilihat dari namanya kan ini terkait dengan donor darah trombosit. Nah, mungkin bisa Kakak jelasin awal mula pendirian dari organisasi ini. Jadi komunitas donor trombosit itu komunitas yang donor trombofaresis. Terbentuknya itu di 2017 awal. Jadi terbentuk karena kepedulian dan kepekaan teman-teman, dan kita menyepakati masih banyaknya permintaan donor darah trombofaresis di RSMH ataupun di rumah sakit lain yang masih belum bisa kami penuhi secara individu. Makanya kami menyepakati untuk buat satu komunitas, satu perkumpulan agar bisa menjangkau teman-teman yang biasa donor, agar bisa juga untuk ikut berpartisipasi dan juga mensosialisasiin tentang donor darah ini. Gitu sih. Oke, untuk kebutuhan di rumah sakit itu memang banyak ya trombosit. Sangat banyak. Bisa ini Kak. Kebutuhannya itu bervariasi ya. Kadang 200 per bulan, kadang enggak sampai, kadang bisa lebih untuk donor darah trombofaresis ya, trombosit. Bukan TC. Jadi ada trombofaresis, ada TC, trombosit konsentra ya, yang kita bahas kan trombofaresis ya. Itu bisa 200-an. Itu per bulan. Untuk di seluruh rumah sakit di Palembang atau hanya satu rumah sakit? Di RSMH ya, di rumah RSMH. karena rumah sakit yang sering melakukan permintaan itu di RSMH. Okay. Rumah sakit yang banyak pasien kanker, leukemia dan sebagainya itu di RSMH. Tapi akhir-akhir ini di rumah sakit kayak Siloam, rumah sakit lain juga udah mulai banyak yang minta. Mungkin sekitar 200-an lebih ya kalau kita hitung untuk per bulannya. Untuk donor darah trombosit ini kan ya lebih sedikit asing lah dibanding kalau kita lihat kan kalau selama ini kan donor darah aja kan. Nah, mungkin ada persiapan nih ketika ada rumah sakit yang ingin membutuhkan trombosit, apa yang harus disiapin dari komunitas ini? Jadi kalau ada yang butuh donor darah, biasanya komunitas-komunitas yang sering yang dapat jarkom atau dapat permintaan donor darah trombofaresis itu biasanya langsung kontak ke kita bagi teman-teman yang tahu. Nah, jadi setelah masuk permintaan itu ke kita bakal masukin ke grup. Nanti orang-orang yang udah jadwal itu bakal japri secara personal ke keluarga pasien. Nah, untuk saat ini donornya ini di 2 tempat, di RSMH, Rumah Sakit Muhammad Hussein, ataupun di PMI Kota Palembang, UDD PMI Kota Palembang. Kalau dia dari RSMH, biasanya pendonor itu langsung datang. Langsung datang ke RSMH, koordinasi sama petugas bank darah atau pelayanan darah di RSMH, adakah permintaan pasien tersebut. Kalau ada permintaan pasiennya, kita melakukan donor darah. Atau kalau di rumah sakit lain, kalau di rumah sakit Siloam, dia bakal ketemuan sama keluarga pasien, janjian untuk dilakukan pengecekan. Jadi sebelumnya, kalau donor darah biasa, itu datang ke PMI atau ke RSMH, donor, dicek tensi darah, HB, langsung donor. Tapi kalau ini enggak, kita diambil sampel dulu, dicek HB, tensi darah, tensi, HB, trombosit, hematokrit, sampai ke screening penyakit.
kayak tuh penyakit-penyakit menular. Lebih ribet lah Kak ya kalau Lebih ribet, kalau gitu. dibanding donor darah biasa Kak. Benar, dan prosesnya juga lama. Mm-mm. Bisa 1 jam untuk screening, untuk melakukan donornya itu juga bisa 1 jam. Oh, jadi 2 jam. Iya benar, pendonor harus meluangkan waktunya sekitar 2 jam. Gitu. Nah, kalau keluarga yang membutuhkan trombosit ini apa yang harus mereka lakukan Kak? Selain menghubungi dari rumah sakit yang bersangkutan. Kalau kita sih pertama kali menyarankan untuk donor keluarga ya. Sebelum dia jarkom ke orang-orang, ada baiknya donor darahnya itu keluarganya dulu gitu kan. Kalau emang udah ada, baru teman-teman dari komunitas yang donor. Nah, Terus, jadi artinya, mohon maaf, jadi semua orang bisa melakukan donor darah itu, donor trombosit itu. semuanya bisa, asal ada syaratnya kan. Syaratnya tuh kalau dari segi fisik ya, berat badannya minimal 55 kg, uratnya rada gede, uratnya besar, terus nanti dicek tadi tensi darahnya normal gitu. Itu sih. Jadi kalau berat badan untuk cowok sih biasanya bisa ya. Untuk cowok dewasa 55 kilo tuh insya Allah bisa Memungkinkan terpenuhi. ya. Kalau seandainya keluarga dari pihak keluarga pasien tidak ada, mungkin bisa. Kita cover. Oke. Kita dari teman-teman itu bakal langsung nge-cover gitu. Jadi biasanya secara personal begitu ada permintaan masuk ke grup, teman-teman yang udah jadwalnya itu langsung japri secara personal ke keluarga pasien, entah itu janjian di rumah sakit ataupun di tempat pelayanan darah itu. Untuk saat ini rumah sakit selain RSMH itu lebih banyak melakukan permintaan TC, trombosit konsentra, yang satu kantongnya 50 cc, 50. Jadi hanya di RSMH dan rumah sakit tertentu. Karena kalau di luar RSMH itu nggak di cover BPJS. Gitu, biayanya bisa 3 juta lebih untuk satu kantong. Untuk satu kantong. Iya. Itu kalau di rumah sakit. Ya rumah sakit selain swasta. RSMH, selain di Selain RSMH. RSMH. Kalau di luar itu BPJS tadi, Kalau ditanggung di RSMH di BPJS. cover BPJS. Nah, untuk anggotanya dibayar? Enggak, Gratis? gratis. Sukarela. Ya namanya Sukarela. relawan, komunitas relawan gitu kan. Kerelahan gitu. Apa tidak merasa ini tidak adil nih kalau di rumah sakit swasta ini malah pasien yang bayar, kok kita malah gratis? Biarin hitung-hitungannya sama Tuhan lah. Oh gitu. Iya. Jadi prinsip relawannya gini, kalau kita udah patok harga, berarti itu tuh bukan relawan. Jadi kalau udah transaksional itu kan. Gitu. Jadi biarin hitung-hitungannya dengan yang di atas. Baik. Baik pemirsa Cukup Pedas, seperti yang kita ketahui lah bahwa keberadaan trombosit ini kan mengikat darah ini Kak ya. Benar. Mengikat darah agar tidak terjadi pendarahan, dan memang pada situasi seperti itu ya pasien yang memang membutuhkan banget nih Kak. Apalagi kalau sedang lagi keguguran hamil atau lagi seperti yang Kakak sampaikan lagi kanker seperti itu kan. Nah, kemudian dalam situasi seperti itu mungkin dari komunitas kita nih Kak, ada tidak kita melakukan jemput bola kepada pasien-pasien yang seperti itu Kak? Sering. Jadi hampir rata-rata kita duluan yang ngontakin pasien yang butuh. Gitu. Jadi kalau kecuali yang urgent ya, kadang keluarga pasiennya tidak terjangkau sama, mereka tidak menjangkau kita. Begitu kita dapat pesan berantai tentang kebutuhan, biasanya kita langsung jarkom gitu. Langsung respon. Kita langsung respon untuk yang sudah jadwal dan yang golongan darahnya sesuai ya. Kecuali admin ya, admin yang biasanya bakalan ikut ngerespon, menentukan siapa yang sudah jadwal gitu, siapa yang golongan darahnya sama. Untuk anggota sendiri ada berapa? Kalau yang sekarang itu 200-an, cuma yang ada di grup WhatsApp itu 148. Mereka ada sistem gantian Kak? Ada. Oke. Siapa yang jadwal dia bisa donor. Siapa yang bersedia seperti itu? Jadwal bersedia dia bisa donor. Jadwal maksudnya untuk bulan ini? Enggak, jadi Atau gini, seperti apa udah jadwal? jadwal donor ya. Donor darah trombofaresis ini 2 minggu 1 kali. Jadi kalau dia udah masuk lebih dari 2 minggu dan dia udah bisa jadwal, ya udah dia donor. Oke. Oh 2 minggu 1 kali. Benar. Kalau donor darah itu kan 3 bulan ya nggak salah ya? 2 bulan sekarang. 2 bulan ya. 2 bulan. Kalau donor darah 2 bulan, kalau trombosit itu 2 minggu minggu dan bisa dilanjutkan, bisa donor lagi seperti itu Kak ya. Benar. Nah mungkin apa nih Kak yang persiapannya? Ini kan misalnya saya nih
aku mau masuk dalam komunitas itu. Tapi kan dari anggota itu kan nggak tahu nih kondisi badan seperti apa nih, apakah ada penyakit atau seperti apa. Nah mungkin sebelum masuk diterima sebagai anggota komunitas, mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan oleh komunitas itu, Kak. Kita masuk untuk orang-orang yang donor trombo aja, Pak. Jadi kalau Mas udah donor trombofaresis kita bisa masukin. Tapi kalau belum donor, walaupun kita temenan belum bisa masuk. Jadi kalau udah donor trombofaresis itu udah di screening. Darahnya udah digunain pasien, dia udah bebas dari penyakit gitu. Insya Allah udah pernah donor trombofaresis, kita bisa masukin. Masuk dalam anggota? Masuk dalam grup. Dalam Anggota. Oh, jadi syaratnya harus action dulu nih. Harus action dulu. Action dulu. Ntar masuk pas dikasih giliran enggak mau. Iya benar. Terus takutnya nanti nggak bisa. Itu nggak bisa ada penyakit seperti itu. Karena jarumnya lebih besar. Jarumnya itu. Jadi di jarum donor trombofaresis ini ada 2 mata gitu. Ada 2 lubang gitu. Satu untuk darah masuk, satu darah keluar. Oke. Jadi kalau kami bilang donor trombofaresis ini benar-benar donor darah definisi ikhlas ya. Bukan cuma lama nunggu, prosesnya yang 2 jam, terus juga sakit. Pendonornya sakit? Yang donor itu sakit. Yang donor sakit? Kita donornya pakai mesin. Oke. Siklusnya hampir sama kayak cuci darah. Jadi nanti darah merahnya itu, kumpulan darah itu disedot, terus nanti dicuci, dikembaliin itu komponen darah merah, trombositnya diambil, plasmanya diambil. Nah, jadi kita tahu fungsi jantung lah gitu kan? Iya. Fungsi jantung. Nah, teman-teman yang donor darah itu biasanya merasain begitu darahnya masuk lagi nih. Jantungnya denyutnya cepat. Detak jantung tuh benar-benar cepat. Gitu. Kalau dibilang sakit. Kayak tuh. Cuma kan kita menyepakatin bahwa ada yang lebih sakit dari kita. Kita selesai donor ini kan sehat. Cuman orang yang menerima donor ini belum tentu masih hidup atau enggak. Gitu kan. Jadi ini perkara nyawa lah. Gitu. Selama melakukan donor pernah ada kejadian nih pendonornya ini, Kak? Banyak. Saya pun ada beberapa teman lebih dari 1 kali suntik. Ditusuk tuh lebih dari 1 kali. Saya sudah pernah lebam. Sudah pernah beberapa kali. Pernah juga gagal donor darah karena urat saya udah nggak bisa ditusuk lagi. Karena keseringan tadi? Pertama keseringan, yang kedua pada saat itu saya udah 4 kali ditusuk hari itu. Gitu. Karena urat saya cuman yang bisa didonor itu cuman 1 di sebelah kanan, terus 1 di sebelah kiri, dua-duanya udah ditusuk semua. Dan posisinya bengkak, lebam, jadi nggak bisa. Itu. Dan di paha nggak boleh? Nggak bisa, Pak. Di bagian-bagian yang banyak? Leher, nggak bisa. Gitu. Cuma di lengan kanan kiri ya? Iya, di lengan kanan kiri. Gitu. Proses pemulihannya berapa lama nih, Kak? Setelah donor itu? Nggak tahu ya. Kalau biasanya 2 minggu udah bisa kok. Itu 2 minggu udah bisa lagi. Udah bisa donor lagi? Udah bisa donor lagi. Cuma rasa sakit setelah donor itu berapa hari nih, Kak? Jangan-jangan 2 minggu belum sehat udah didonor lagi seperti itu? Biasanya yang begitu dia bakal atur jarak ya, intervalnya bakal diatur gitu. Mungkin dia bakalan 1 bulan gitu atau 3 minggu gitu. Biar trauma ya, ini kan bentuknya trauma mungkin. Iya betul. Trauma gitu. Kalau mungkin pengalaman dari Kak Nur? Saya sampai sekarang pun kalau orang bilang takut jarum, saya ini takut jarum, Pak. Oke. Begitu jarum ditusuk saya enggak pernah lihat gitu. Iya kan? Iya. Kalau orang bilang takut jarum ya udah usah dilihat gitu kan. Iya kan? Gitu. Jadi begitu jarum masuk saya enggak pernah lihat gitu. Ada aja gitu kan. Ya pengalaman saya pernah untuk 1 bulan baru donor gitu. Karena masih sakit ya. Masih sakit dan benar-benar kadang-kadang khawatir, takut gitu. Masih kebayang sakitnya gimana gitu kan. Cuma balik lagi bahwa ini ada di depan kita ada yang butuh nih. Apalagi yang sekarang maaf ya. Yang banyak butuh tuh pasien leukemia, kanker. Yang kalau udah butuh banyak tuh pendarahan, terus ada yang MDS, anemia aplastik. Itu dengernya aja kita kadang-kadang kami sebelum berkecimpung di dunia donor darah itu nggak kebayangin gitu. Cuma begitu masuk ke situ wah pasiennya udah benar-benar ada yang udah kurus dari posisi
badan bagus gitu kan, rambutnya botak dan sebagainya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bukan orang-orang kesehatan, ya tugas kami yang donor ya mungkin kami bisa bantu donor nih. Apalagi anemia aplastik itu kontinu, sering bener dia butuh ya, Butuh trombosit butuh itu. trombosit. Jadi mau ndak mau ya benar-benar harus. Jadi kalau keluarga pasien tuh udah yang donor 1-2 kali pasti kenal sama kita, dia tuh pasti nelponin gitu kalau udah jadwal. Ada beberapa kejadian sebelum mereka almarhum, dia nelponin terus tuh karena butuh. Itu. Kadang-kadang kita tuh baru 10 hari, mau ndak mau, ada pernah kejadian beberapa pendonor itu besoknya baru 2 minggu. Dihajar tuh, masih dihajar. Oke. Karena pasiennya kasihan. Udah pendarahan gitu. Sampai ada yang matanya benar-benar biru. Gitu. Jadi mau ndak mau ya udahlah, hajar dulu lah. Diskusi sama teman-teman. Kebetulan di grup kita ada dokter, beberapa dokter di RSMH sama PMI, kita sharing. Ternyata kalau masih segini atau gimana, efeknya di mana, gitu. Mungkin ada juga keluarga pasien yang sudah menjadi keluarga sendiri nih Kak. Banyak Banyak ya? banyak, dan alhamdulillah kebetulan grup kita tuh isinya awalnya dari keluarga pasien. Dari keluarga pasien. Keluarga pasien. Makanya kita menjaga jangan sampai ada yang jual beli darah. Gitu. Karena tadi kan donornya keluarga dulu. Selesai dia donor, kita ajak dia gabung. Gitu kan. Supaya dia lebih mudah share kebutuhan darah keluarganya. Gitu. Jadi kalau dia butuh darah, dia nggak perlu melalui admin. Misalnya saya admin gitu. Kak, saya butuh darah. Langsung aja izin share darah gitu. Kebutuhan darah hari ini bla bla bla. Dan mungkin ada juga setelah kita berjuang memberikan donor trombosit dan pada akhirnya pasien itu meninggal dunia. Ada juga Hampir ya? kebanyakan. Mayoritas ya. Hampir kebanyakan. Tapi ada yang sembuh. Ada anak-anak yang sembuh gitu kan. Jadi saya nggak tahu faktor apa yang buat dia sembuh. Tapi yang jelas ketika dia sembuh tuh kan benar-benar bersyukur. Iya betul. Gitu. Selama COVID meningkat atau malah kita nggak bisa donor enggak? Meningkat. Malah Bahkan kan meningkat. sempat butuh plasma konvalesen kan. Iya. Saya pun juga jadi pendonor plasma konvalesen. Ada beberapa pendonor itu sampai benar-benar mengharapkan dia COVID. Beneran. Agar dia bisa donor plasma konvalesen ketika kemarin. Beneran. Itu saya benar-benar begitu ada teman telepon, Om aku ini enggak tahu aku ini pernah COVID atau enggak. Cuman kerjaan aku ngebuat mobilitas aku tuh benar-benar heran kalau aku enggak kenal gitu nah. Mungkin aku nih OTG. Ya udah, kalau kau ngerasa OTG, cek lah gitu kan. Entahlah apa yang dia lakukan. Beberapa hari kemudian dia donor. Ada yang sempat bilang, apa aku harus COVID dulu ya biar bisa donor plasma konvalesen? Karena benar-benar 1 tahun kemarin tuh benar-benar butuh. Walaupun kita tahu sekarang WHO menyarankan plasma konvalesen itu nggak begitu pengaruh ya, nggak ngaruh ya. Cuma maksudnya di tahun-tahun yang begitu kita tahu bahwa plasma konvalesen itu banyak yang butuh, kita benar-benar. Dan yang butuh itu bukan cuma orang biasa gitu. Yang masuk ke kita tuh semua kalangan. Semua kalangan. Entah itu pejabat di pusat sampai ke hal-hal yang biasa itu ternyata banyak butuh. Di situ kita mikir bahwa di kemanusiaan ini kau nggak bakal lihat siapa baju kau. Betul. Nah, Jadi niat tulusnya itu yang dilihat. benar. Dan alhamdulillah orang-orang yang donor itu biasanya dia nggak mau ketemu keluarga pasien. Jadi kejadian begitu ada yang plasma konvalesen, ini seorang dokter, dia donor plasma konvalesen, dia ngobrol, Mas minta tolong jangan sampai dikasih tahu namaku. Kenapa Pak? Nggak apa-apa, nggak enak aja. Aku tanya malu dok ya, udah kena COVID. Enggak lah, ngapa nak malu aku dengan keluarga pasien yang keluarganya kena COVID, dia bilang gitu kan. Cuman jangan sampai agak aku riak. Sudah selesai, aku ceritain sama keluarga pasien, besoknya keluarga pasien donor yang sama. Enggak mau juga dikasih tahu. Gitu. Maksudnya ada kebaikan yang berantai yang diciptain oleh orang-orang itu. Biar jangan sampai tumbuh Tumbuh riak tadi Kak ya. Karena dia berpikir ya, plasma konvalesen kemarin tuh ibaratnya aku udah nyelamatin nyawa orang tuh. Gitu. Nah ini Kak, ada satu pertanyaan ini Kak dari kru kita ini Kak. Pernah nggak ada oknum anggota komunitas yang ketahuan melakukan transaksional atau jual beli darah? Jadi alhamdulillah kita menyepakatin satu hal. Jadi kalau ada teman-teman di grup itu yang butuh, dia bisa ngobrol secara personal ke admin atau bendahara ya. Kita punya bendahara yang dimana
dia bisa nge-cover. Jadi sistem di grup subsidi gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang butuh, dia bisa japri bendahara daripada dia minta ke keluarga pasien, enakan grup kita yang nge-cover. Nah, jadi anggota grup yang lebih secara ekonomi, dia bisa sharing ke bendahara. Gitu. Artinya kalau ada keluarga pasien yang membutuhkan trombosit itu kita arahin langsung ke komunitas. Ke komunitas. Seperti daripada ke personil Kak ya. Enggak, ke komunitas, nanti komunitas bakal japri secara personal, ngasih kontak beliau. Cuma kita menyepakati nggak ada yang jual beli darah nih. Karena banyakan kan rata-rata keluarga pasien. Dia tahu gimana susahnya dia nyari darah gitu kan. Itu sih. Tapi kalau ada oknum yang mencoba, sejauh ini alhamdulillah belum pernah. Oke, baik Kak. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Coko Pedes jika ingin melakukan trombosit, apa sih yang harus dilakukan keluarga pasien, dan ketika pun seandainya tidak ada jalan, apa yang harus mereka lakukan juga nih Kak? Jadi kalau emang benar-benar membutuhkan, saran saya sih untuk teman-teman atau keluarga pasien yang membutuhkan, pertama jangkau dulu keluarga. Ikatan emosional keluarga itu kan lebih penting tuh. Jangkau keluarga yang benar-benar bisa. Kalau ini di cover BPJS ya. Cuma kalau enggak di cover BPJS, coba ngobrol ke pelayanan darah, ke petugas pelayanan darah. Di situ ada kontak kita. Jadi bisa langsung ngobrol sama mereka untuk diarahkan ke komunitas donor trombofaresis biar kita bisa cover. Kenapa kalau swasta langsung kalau dia nggak di cover BPJS kita arahkan langsung, karena satu kali mereka pengecekan itu bayar. Donornya bayar, pengecekan juga bayar. Nah, satu kali pengecekan itu belum tentu bisa. Ibarat kita ada stok orang yang sudah bisa sama orang yang masih coba-coba. Ini mempertaruhkan uang nih kan lumayan besar nih. Satu kali cek tuh bisa 500 sampai 600 kan. Kalau dia bawa 10 udah 6 juta, 5 juta gitu kan. Makanya nggak apa-apa langsung ke pendonor gitu. Tapi kalau dianya di cover BPJS, ya ibaratnya biar banyak pendonor ya. Biar banyak pendonor yang kita ciptain gitu sih. Baik, pemirsa Coko Pedes, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan memang kita lihat kebutuhan trombosit dan kita juga berharap ya komunitas-komunitas seperti inilah yang mungkin lebih banyak anggotanya nih Kak. Amin. Biar keluarga pasien yang membutuhkan trombosit tidak kesulitan lagi untuk mencarinya seperti itu Kak ya. Amin. Baik, saya Tresno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.